Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kami ucapkan kepada Ibu Azizah Fona, MPham SCI Apoteker selaku dosen pengampu mata kuliah Farmakologi 2. Baik, di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang obat antikoagulan. Next. Kami dari kelompok 5 beranggotakan saya sendiri yaitu Yuni Sarah, Aisyah Sabrina, Nur Faizah, Safira Anggia Ulfa, dan Nasya Rahmadiwa. Next. Baik, di sini akan dijelaskan oleh Aisyah Sabrina. Kepada Aisyah Sabrina kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Aisyah Sabrina dengan NPM 2008190901003. Di sini saya akan menjelaskan tentang blood coagulation. Koagulasi darah adalah proses koagulasi yang menghasilkan trombin yang terdiri dari dua jalur, yaitu sistem ekstrinsik dan intrinsik, di mana sistem ekstrinsik diprakarsai oleh aktivasi faktor pembekuan 7 oleh faktor jaringan. Faktor jaringan adalah protein membran yang biasanya dipisahkan dari darah oleh sel-sel endotel yang melapisi pembuluh darah. Namun, sebagai respon terhadap cedera vaskular, faktor jaringan menjadi terkena darah. Di sana ia dapat mengikat dan mengaktifkan faktor 7, memulai jalur ekstrinsik. Sedangkan sistem intrinsik dipicu oleh aktivasi faktor pembekuan 12 yang terjadi ketika darah bersentuhan dengan kolagen di dinding pembuluh darah yang rusak. Next. A. Pembentukan fibrin. Baik sistem ekstrinsik dan intrinsik melibatkan yang secara berurutan mengubah berbagai faktor plasma, yaitu proenzim, menjadi bentuk aktifnya yaitu enzimatik. Akhirnya, faktor 10A diproduksi yang mana dapat mengubah protombin, yaitu faktor 2, menjadi trombin, yaitu faktor 2A. Trombin memainkan peran kunci dalam koagulasi, karena bertanggung jawab untuk menghasilkan fibrin. Jika trombin tidak terbentuk, atau jika fungsinya terhambat, maka koagulasi pun terhambat. Di sini digambar jelaskan bahwa reaksi awal pada sistem intrinsik adalah konversi faktor 12 yang inaktif, kemudian menjadi faktor 12 aktif, yaitu 12A. Di mana kemudian faktor 12 aktif atau 12A kemudian mengaktifkan faktor 11, dan faktor 11 aktif mengaktifkan faktor 9. Kemudian faktor 9 yang aktif membentuk suatu kompleks dengan faktor 7 aktif. Kompleks 9A dan 7A mengaktifkan faktor 10, yang mana fosfolipid dari trombosit dan Ca2+ diperlukan untuk mengaktifkan faktor X secara sempurna. Sementara pada sistem ekstrinsik dipicu oleh pelepasan faktor 3 tromboplastin dari jaringan yang mengaktifkan faktor 7. Faktor 7A kemudian mengaktifkan faktor X. Dengan adanya fosfolipid, Ca2+, dan faktor 5, maka faktor X kemudian akan mengkatalisis konversi protombin menjadi trombin. Nah, di situ bisa kita lihat bahwa lintasan intrinsik dan ekstrinsik menyatu dalam sebuah lintasan terakhir yang sama, yang melibatkan pengaktifan protombin menjadi trombin, dan kemudian terjadi pemecahan fibrinogen yang dikatalisis oleh trombin untuk membentuk benang fibrin. Next. Kemudian inhibitor koagulasi. Secara endogen terdapat beberapa penghambat faktor koagulasi, antara lain protein C, protein S, antitrombin 3, dan faktor jaringan penghambat jalur. Faktor jaringan penghambat jalur ini bisa kita sebut dengan TFPI, yaitu tissue factor pathway inhibitor, yang mana TFPI ini dapat menghambat langsung faktor 10A dengan terikat pada enzim tersebut di dekat tapak aktifnya. Kemudian kompleks faktor 10A TVPI ini menghambat kompleks faktor 7A, yaitu faktor jaringan. Mekanisme kerja beberapa antikoagulan agen termasuk heparin dan produk terkait heparin melibatkan aktivasi inhibitor endogen ini, terutama yaitu antitrombin 3. Sekian, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Aisyah Sabrina, kemudian akan dilanjutkan oleh Nur Faizah. Kepada Nur Faizah, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Nur Faizah dengan NPM 2008-1090-1007. Di sini merupakan nama-nama obat yang beredar di Indonesia, yaitu obat antikoagulan.
Pertama ada golongan obat resep yaitu apixaban, kemudian argotroban itu golongan obat keras, bifalirudin golongan obat keras juga, dabigatran golongan obat resep, dalteparin golongan obat resep, endoxaparin merupakan golongan obat keras, venlafarinux merupakan golongan obat resep, heparin berupa obat keras, divaroxaban merupakan obat resep, inzaparin merupakan golongan obat resep juga, dan yang terakhir yaitu warfarin merupakan golongan obat keras. Nah, jadi di sini saya akan membahas tentang obat-obat antikoagulan. Setelah sebelumnya kita mengetahui bagaimana proses pembekuan darah itu terjadi, maka di sini kita akan membahas tentang obat-obat yang mencegah atau menghentikan pembekuan darah itu terjadi. Jadi, sebelum masuknya itu, obat antikoagulan itu sebenarnya obat apa sih? Jadi, pengertian obat antikoagulan merupakan obat yang dengan kerjanya itu menghambat faktor koagulasi, atau juga dengan mengganggu sintesis dari faktor koagulasi. Nah, jadi faktor koagulasi itu merupakan sejumlah protein yang berkaitan dengan reaksi penggumpalan darah. Jadi dengan menghentikan atau menghambat dari kerja faktor koagulasi itu, maka proses pembekuan darah itu tidak akan terjadi. Nah, jadi mengapa sih obat antikoagulan ini sangat penting? Jadi walaupun dalam proses pembekuan darah ini diperlukan dalam saat terjadinya proses luka jaringan, akan tetapi reaksi ini yaitu pembekuan darah ini tidak selalu diinginkan, yaitu tetap harus dihentikan pembekuannya darah itu. Karena jika dia terus terlaksanakan pembekuan darahnya itu, maka darah akan terus membeku dan tidak akan mengalir ke otak. Oleh karena itu dibutuhkanlah obat antikoagulan. Kemudian juga untuk beberapa penyakit atau pasien yang menderita gangguan pada pembuluh arteri dan vena. Dimana pada pasien ini resiko untuk mengalami pembekuan darah itu lebih tinggi terjadi. Oleh karena itu, obat antikoagulan ini penting diberikan. Nah, di sini saya akan bahas yang pertama yaitu obat heparin dan low molecular weight heparins atau disingkat dengan LMWH. Jadi apa sih perbedaan antara kedua obat ini, antara heparin sama LMWH? Yang pertama, heparin ini merupakan diperoleh secara alami dalam tubuh, sedangkan LMWH ini tidak diperoleh secara alami dalam tubuh, akan tetapi merupakan derivat atau bagian dari heparin. Nah, untuk low molecular weight heparins atau kita singkat dengan LMOH ini memiliki BM yang lebih rendah daripada heparin, sedangkan heparin memiliki BM yang lebih tinggi. Mengapa? Karena dijelaskan sebelumnya kalau LMOH itu merupakan bagian atau dari heparin itu. Oleh karena itu BM yang dimiliki lebih rendah daripada heparin. Nah, kemudian heparin ini juga disebut dengan unfractionated heparin atau disingkat dengan UFH. Kemudian apa sih persamaan antara heparin dan low molecular weight heparins ini? Jadi kedua obat ini sama-sama memiliki respon antikoagulan sehingga dapat bertindak sebagai obat antikoagulan. Contoh dari obat LMWH yaitu enoxaparin, dalteparin, dan tinzaparin. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja dari kedua obat ini. Nah, sebelumnya perlu diketahui bahwasanya efek antikoagulan itu didapatkan karena adanya penyikatan antara antitrombin 3 dengan faktor koagulasi. Nah, sebelum lanjut lebih dalam lagi, jadi antitrombin itu apa sih sebenarnya? Jadi ditulis dari namanya, antitrombin. Yaitu kerja antitrombin 3 itu yaitu menghambat efek yang diberikan oleh trombin itu sendiri. Jadi bagaimana kerja trombin itu? Jadi trombin itu merupakan enzim yang berperan penting dalam pembekuan darah, di mana dia mengubah fibrinogen menjadi fibrin. Jadi dengan menghentikan kerja di trombin ini oleh antitrombin 3, maka efek pembekuan darah itu dapat dihentikan atau dapat dihambat. Nah, kemudian ada faktor koagulasi. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kalau faktor koagulasi itu merupakan sejumlah protein yang berkaitan dengan reaksi penggumpalan darah. Jadi dia ini terdiri dari 13 faktor koagulasi, yaitu dari faktor 1 sampai dengan faktor 13. Dengan menghentikan faktor koagulasi ini, pembentukan faktor koagulasi ini, maka pembekuan darah tidak akan selalu terjadi. Untuk antitrombin 3 ini dia kerjanya itu selektif untuk faktor 2A dan faktor 10A. Faktor 2A juga disebut dengan trombin. Nah, dapat kita lihat pada gambar di samping bahwasanya pada keadaan normal, antitrombin 3 untuk dapat berikatan dengan faktor koagulasi itu terjadi secara lama. Oleh karena itu, efek antikoagulan yang didapatkan juga akan relatif lama. Nah, dengan diberikannya heparin atau pemberian heparin, maka pembentukan antitrombin 3 untuk berikatan dengan faktor koagulasinya itu dapat terjadi lebih cepat, yaitu sekitar 1000 kali lipat lebih cepat. Oleh karena itulah mengapa heparin itu perlu diberikan pada pasien. Nah, jadi di sini merupakan mekanisme kerja dari
UFH atau bisa disebut juga dengan heparin dan LMH. Apa sih perbedaan dari kedua mekanisme kerja ini? Nah, bisa kita lihat di samping kalau misalnya untuk UFH atau heparin ini, antitrombin 3 ini dia dapat berikatan dengan faktor 10A dan faktor 2A atau trombin. Akan tapi pada LMH ini kerjanya itu lebih selektif, yaitu hanya berikatan dengan faktor 10A saja. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya LMH ini kerjanya lebih selektif untuk faktor 10A. Nah, juga dapat kita lihat di sini bentukan heparin lebih panjang daripada LMH, rantai PT sakaridanya. Oleh karena itu, mengapa BM heparin itu lebih besar daripada LMH. Nah, kemudian ada penggunaan terapeutik dari kedua obat ini. Jadi baik heparin maupun LMH dapat digunakan untuk pengobatan tromboembolivena atau juga disebut dengan DVT atau TE. Jadi tromboembolivena atau VTE itu merupakan kondisi di mana gumpalan darah itu terbentuk di dalam tungkai, pangkal paha atau lengan, atau yang disingkat dengan atau yang kepanjangan DVT itu merupakan deep vein thrombosis. Kemudian jika dia bergerak di dalam sirkulasi darah dan ke paru-paru dan menetap di sana, maka dikenal dengan emboli paru atau disingkat dengan PE. Kemudian kedua obat ini juga digunakan untuk profilaksis trombosis vena pasca operasi, yaitu pada pasien yang menjalani operasi seperti penggantian pinggul. Nah, keuntungan dari kedua obat ini merupakan bisa dijadikan untuk pilihan untuk wanita hamil. Mengapa? Karena kedua obat ini tidak dapat melewati plasenta dengan ukurannya yang besar, sehingga tidak akan berakibat dengan janin yang dikandung oleh ibu hamil tersebut. Kemudian LMH ini juga memiliki keuntungan tersendiri, yaitu dia tidak memerlukan pemantauan intensif. Karena mengapa? Kadar plasmanya itu secara farmakokinetik itu lebih dapat diprediksi daripada heparin. Oleh karena itu, dia itu bisa dapat menghemat biaya laboratorium dan waktu menyusui. Jadi karena keuntungannya ini, LMH ini dapat berguna untuk terapi rawat inap dan rawat jalan. Nah, kemudian secara farmakokinetik dari obat ini, dengan mengetahui farmakokinetik dari obat ini, maka kita dapat menganalisis rute pemberian apa yang sesuai dengan kedua obat ini. Untuk heparin dia diberikan secara subkutan dan intravena, akan tapi untuk LMH dia hanya diberikan secara subkutan. Kemudian efek antikoagulan heparin itu dia terjadi beberapa menit setelah pemberian intravena, akan tapi kalau misalnya diberikan secara subkutan efeknya itu lebih lama, yaitu sekitar 1 hingga 2 jam setelah injeksi. Kalau misalnya efek antikoagulan untuk LMH ini dia maksimum terjadi sekitar 4 jam setelah pemberian injeksi subkutan. Nah, kemudian juga perlu digarisbawahi bahwasanya untuk pasien yang mengalami gagal ginjal ini waktu paruh untuk kerja LMH ini lebih panjang. Oleh karena itu, dosis yang diberikan kepada pasien yang mengalami gagal ginjal ini harus dikurangi. Kemudian waktu paruh heparin ini yaitu sekitar 1,5 jam, sedangkan waktu paruh LMH ini lebih lama. Oleh karena itu, mengapa pada pasien gagal ginjal ini harus dikurangi dosisnya, yaitu berkisar antara 3 hingga 12 jam. Sekian dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Nurfaiza. Kemudian akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Sorry, guys. Maaf, akan dilanjutkan oleh Aisyah Sabrina. Kepada Aisyah Sabrina, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang efek samping. Efek samping dari penggunaan heparin dan LMH terapi adalah pendarahan. Pendarahan yang berlebihan dapat dikelola dengan menghentikan konsumsi obat atau bisa dengan diobati dengan menggunakan protamine sulfat. Sangat penting bahwa dosis protamine sulfat harus digunakan sesuai dosis yang ada, karena jika tidak digunakan dengan sesuai dosis yang ada, maka dapat memicu pendarahan atau memperburuk potensi pendarahan. Sediaan heparin diperoleh dari sumber babi, oleh karena itu mungkin bersifat antigenik. Kemungkinan reaksi merugikan termasuk menggigil, demam, urtikaria, dan shock anafilaksis. Efek samping lainnya yaitu dapat terjadi heparin trombositopenia atau HIT, yang mana HIT tersebut adalah kondisi serius, di mana sirkulasi darah mengandung jumlah trombosit yang sangat rendah. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kami ucapkan kepada Aisyah Sabrina. Kemudian akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Perkenalkan, saya Yuni Sarah dengan NPM 2008-1090-1002. Nah, di sini ada argatroban. Argatroban merupakan suatu obat atau zat yang digunakan untuk terapi pencegahan atau perawatan trombosis yang disebabkan oleh trombositopenia sebagai akibat dari pemberian heparin.
Nah, selain itu, argatroban juga diindikasi sebagai agen antikoagulan pada pasien dengan resiko trombositopenia yang diinduksi oleh heparin pada pasien yang menjalani PCI. Argatroban adalah agen penghambat trombin sehingga menghambat reaksi yang dikatalisis oleh trombin seperti pembentukan fibrin, aktivasi faktor koagulasi 5, 8, dan 13, aktivasi protein C, agregasi trombosit yang berhubungan dengan pembekuan darah. Nah, argatroban dimetabolisme di hati dan memiliki waktu paruh sekitar 39 hingga 51 menit. Pemantauan meliputi APPT, hemoglobin, dan hematokrit. Nah, selama intervensi koroner perkutan pada pasien yang memiliki atau berisiko untuk mengembangkan HIV, itu di metabolisme di hati, sehingga pasien dengan disfungsi ginjal terapi harus digunakan dengan hati-hati di pasien dengan gangguan hati. Nah, efek utamanya dari argatroban ini yaitu pada pendarahan. Next. Kemudian ada bivalirudin dan desirudin. Obat ini adalah antikoagulan parental yang merupakan analog dari hirudin, penghambat trombin yang berasal dari air liur lintah obat. Obat-obatan ini adalah inhibitor trombin langsung selektif yang secara reversibel menghambat katalitik tempat trombin bebas dari terikat bekuan. Bivalirudin adalah alternatif heparin pada pasien yang menjalani PCI yang memiliki atau beresiko untuk mengembangkan HIV, dan juga pada pasien dengan angina tidak stabil yang menjalani angioplasti. Pada pasien dengan fungsi ginjal normal, waktu paruh invalirudin adalah 25 menit. Penyesuaian dosis diperlukan pada pasien dengan gangguan ginjal. Desirudin diindikasi untuk pencegahan DVT pada pasien yang menjalani operasi penggantian pinggul, seperti yang lainnya. Kemudian efek samping utama dari obat ini adalah pendarahan. Next. Selanjutnya ada fondaparinux. Nah, fondaparinux adalah antikoagulan pentasakarida yang diturunkan secara sintetis. Fondaparinux ini merupakan antikoagulan yang bekerja dengan cara menghambat aktivitas faktor XA pada proses pembekuan darah. Dengan begitu, terbentuknya gumpalan atau bekuan darah pada vena dapat dicegah. Penggumpalan darah pada vena beresiko terjadi pada seseorang yang baru saja menjalani operasi pada perut atau panggul, juga pada orang yang harus berbaring untuk waktu lama. Nah, fondaparinux ini disetujui untuk digunakan dalam perawatan DVT dan PE untuk profilaksis stroemboli vena dalam pengaturan bedah ortopedi dalam perut. DVT yang tidak dicegah dan diobati bisa menyebabkan terjadinya emboli paru yang berbahaya dan dapat mengancam jiwa. Obatnya harus diserap dari rute subkutan dengan profil farmakodinamik yang dapat diprediksi, oleh karena itu memerlukan pemantauan yang lebih sedikit daripada heparin. Fondaparinux terutama sebagai obat yang tidak berubah dengan waktu paru eliminasi, yaitu 17 hingga 21 jam. Kemudian efek utama dari fondaparinux ini seperti obat sebelumnya, yaitu adalah pendarahan. Sekian, terima kasih. Kemudian akan dilanjutkan oleh Safira Anggia-Ulfa. Kepada Safira Anggia-Ulfa, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator. Perkenalkan, nama saya Safira Anggia-Ulfa dengan NPM 2008-1090-127. Di sini saya akan menjelaskan tentang obat dabigatran eteksilat. Nah, obat dabigatran eteksilat ini merupakan obat antikoagulan atau pengencer darah yang digunakan untuk mengurangi resiko penggumpalan darah, yang mana akan mengakibatkan penyumbatan pada pembuluh darah. Nah, mekanisme aksi dari dabigatran ini merupakan inhibitor trombin langsung atau direct thrombin inhibitor, yang merupakan golongan obat yang bertindak langsung sebagai antikoagulan dengan cara menghambat enzim trombin faktor 2A.
Lalu untuk penggunaan terapeutiknya itu, obat ini digunakan untuk pencegahan penyakit stroke dan juga emboli sistemik pada pasien dengan fibrilasi atrium nonvalvular. Nah, emboli sistemik ini merupakan penyumbatan pembuluh darah oleh zat asing. Pada pasien fibrilasi atrium nonvalvular ini adalah pasien dengan gangguan irama jantung yang ditandai dengan adanya denyut jantung yang tidak teratur dan cepat. Selain itu, obat ini memiliki bioavailabilitas oral sebesar 3 hingga 7% dan sifat farmakokinetik yang dapat diprediksi, sehingga dapat menjadi alternatif obat enoxaparin untuk trombofilaksis pada bedah ortopedi. Lalu untuk farmakokinetiknya itu, obat ini diberikan dalam bentuk produk, yaitu obat molekul yang belum aktif, yang dengan cepat akan diabsorpsi di traktus gastrointestinal, yang selanjutnya akan dihidrolisis oleh berbagai esterase plasma. Nah, sistem yang berperan dalam metabolisme dabigatran tidak menggunakan sitokrom 450, melainkan P-glycoprotein atau PGP, di mana PGP ini merupakan faktor penting dalam bioavailabilitas oral suatu obat yang dikenal sebagai penentu penting dari distribusi substrat dan memiliki pengaruh besar pada metabolisme obat. Nah, setelah di metabolisme, obat dabigatran ini akan dieliminasi melalui ginjal dalam bentuk urin dalam waktu 12 hingga 17 jam. Selanjutnya untuk efek samping dari obat dabigatran ini merupakan pendarahan dan juga harus digunakan dengan hati-hati pada pasien dengan gangguan ginjal dan pada pasien lansia. Selain efek pendarahan, efek samping lain pada gastrointestinal yang umum terjadi ialah dispepsia, sakit perut, dan juga pendarahan gastrointestinal. Obat ini dikontraindikasikan pada pasien dengan katup jantung prostetik mekanik dan tidak direkomendasikan pada pasien dengan katup jantung bioprostetik. Next. Lalu selanjutnya ada obat rivaroxaban dan apixaban, di mana mekanisme aksi dari obat ini ialah merupakan inhibitor oral faktor 10A, di mana kedua agen ini akan mengikat sisi aktif faktor 10A, sehingga mencegah kemampuannya untuk mengubah protombin menjadi trombin. Nah, seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa pembentukan fibrin terdiri dari dua sistem, yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Seperti yang terlihat pada gambar, bahwa kedua sistem pembentukan fibrin sama-sama melibatkan faktor 10, di mana faktor 10 ini akan mengaktifkan faktor 10A, yang selanjutnya akan mengkatalisis protombin menjadi trombin, lalu akan membentuk fibrinogen dan benang-benang fibrin. Nah, karena adanya obat rivaroxaban dan apixaban ini, dia akan mengikat sisi aktif faktor 10A, karena adanya ikatan pada faktor 10A ini, maka proses pengkatalisis protombin menjadi trombin menjadi terhambat. Begitu juga selanjutnya proses pembentukan fibrinogen menjadi benang-benang fibrin terhambat. Nah, karena adanya hambatan pada pembentukan benang fibrin, maka proses pembekuan darah juga akan terhambat. Lalu selanjutnya untuk penggunaan terapeutiknya itu, obat ini digunakan untuk pencegahan deep vein thrombosis atau DVT dan emboli paru, serta untuk pencegahan stroke pada fibrilasi atrium nonvalvular. Begitu juga dengan obat apixaban yang digunakan untuk pencegahan stroke pada pasien fibrilasi atrium nonvalvular. Next. Untuk farmakokinetiknya, kedua obat akan diabsorpsi setelah pemberian oral dan sangat terikat dengan protein plasma. Untuk mekanisme obat rivaroxaban, dia akan dimetabolisme oleh isoenzim CYP450 menjadi metabolit tidak aktif. Lalu sekitar sepertiga obat akan diekskresikan tanpa ada perubahan dalam urin, sedangkan metabolit yang tidak aktif akan diekskresikan dalam urin dan juga feses. Pemberian obat ini disertai dengan makanan dapat meningkatkan penyerapan obat rivaroxaban. Lalu selanjutnya untuk obat apixaban, dia akan dimetabolisme oleh CYP3A4 dengan bantuan beberapa enzim, yaitu enzim CYP1A2, 2C8, 2C9, 2C19, dan 2J2, di mana masing-masing enzim ini akan saling bekerja sama untuk metabolisme obat.
dan sekitar 24%-nya, 27% diekskresikan melalui ginjal. Obat ini termasuk obat yang cepat diserap dan memiliki waktu paruh sekitar 12 jam. Lalu untuk efek sampingnya itu ialah pendarahan. Selain pendarahan, ada efek samping lain berupa mual, muntah, pusing, dan ruam, serta alergi. Penghentian penggunaan obat ini secara tiba-tiba juga harus dihindari karena dapat mengakibatkan efek samping lainnya. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Safira Anggia Ulfa, kemudian akan dilanjutkan oleh Nasya Rahmadillah. Kepada Nasya, kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya Nasya Rahmadillah dengan NPM 2008-1090-10067. Saya akan menjelaskan tentang warfarin. Warfarin merupakan senyawa antagonis vitamin K dari kelas anatromoner yang pertama kali dipasarkan sebagai bahan terapi antikoagulan. Warfarin yaitu sejenis obat antikoagulan kumarin yang bekerja dengan menghambat kerja vitamin K di dalam darah. Warfarin sekarang banyak digunakan secara klinis sebagai antikoagulan oral. INR adalah standar yang digunakan untuk memantau aktivitas antikoagulan. Tujuan terapi warfarin adalah INR 2 hingga 3 untuk sebagian besar indikasi. Warfarin memiliki indeks terapi yang sempit, oleh karena itu penting agar INR dipertahankan dalam kisaran optimal dan pemantauan yang sering mungkin diperlukan. Next. Untuk mekanisme aksinya, pada gambar pada slide sebelumnya, faktor 2, 7, 9, dan 10 membutuhkan vitamin K sebagai kofaktor untuk sintesisnya oleh hati. Faktor ini mengalami modifikasi pasca translasi yang bergantung pada vitamin K, di mana sejumlah residu asam glutamat dikarboksilasi untuk membentuk residu asam karboksiglutamat. Dalam reaksi karboksilasi yang bergantung pada vitamin K mengikat CO2 untuk membentuk gugus CuOH baru. Kofaktor vitamin K tereduksi diubah menjadi vitamin K epoksida selama reaksi. Efek antikoagulan warfarin tidak diamati setelah pemberian obat. Sebaliknya, efek puncak mungkin tertunda selama 72 hingga 96 jam, yang merupakan waktu yang diperlukan untuk menghabiskan kumpulan faktor pembekuan yang bersirkulasi. Efek antikoagulan dapat diatasi dengan pemberian vitamin K. Penggunaan terapeutik digunakan dalam pencegahan dan pengobatan DVT dan PE, pencegahan stroke, defisiensi C dan S, dan sindrom antifosfolipid. Juga digunakan untuk pencegahan tromboemboli vena selama operasi atau ginekologi. Untuk farmakokinetik, cepat diserap setelah pemberian oral. Warfarin sangat terikat dengan albumin plasma yang mencegah difusi ke dalam cairan cerebrospinal, urin, dan ASI. Namun, obat yang memiliki afinitas lebih besar untuk tempat pengikatan albumin seperti sulfonamid dapat menggantikan koagulan dan menyebabkan peningkatan aktivitas sementara. Warfarin mudah melintasi penghalang plasenta. Waktu paruh rata-rata warfarin adalah sekitar 40 jam. Untuk efek sampingnya yaitu pendarahan. Oleh karena itu, penting untuk memantau INR dan menyesuaikan dosis warfarin. Warfarin bersifat teratogenik dan tidak boleh digunakan selama kehamilan. Jika terapi antikoagulan diperlukan selama kehamilan, heparin atau LMWH dapat diberikan. Next. Baik, sekian dari saya, moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Nasya Rahmadillah. Kemudian kami akan melanjutkan dengan mind map dari obat antikoagulan yang akan kami mulai dari proses koagulasi. Baik, terima kasih kepada moderator. Dapat dilihat di mind map dari proses koagulasi ini terbagi ke dalam dua jalur, yaitu ada ekstrinsik dan juga intrinsik. Pada jalur ekstrinsik, nanti aktivasinya akan dipicu oleh faktor 7. Dan pada jalur intrinsik, nanti aktivasinya akan dipicu oleh faktor 12. Yang mana kemudian terjadi proses antara kedua faktor tersebut, sehingga terbentuklah benang-benang fibrin. Kemudian inhibitor koagulasi, yaitu berupa protein C, protein S, AT3 atau antitrombin 3, dan faktor jaringan. Terima kasih, sekian.
Baik, kemudian merupakan jenis-jenis obat golongan antikoagulan. Yang pertama yaitu obat heparin dan LMH. Untuk heparin itu sendiri dia mekanisme kerjanya itu antitrombin 3-nya itu berdikatan dengan trombin dan faktor XA. Kemudian untuk pemberiannya itu diberikan secara intravenös. Penggunaan dari heparin ini sendiri yaitu untuk DVT, PE, profilaksis trombosis. Kemudian untuk LMH itu sendiri mekanismenya itu lebih selektif di mana antitrombin 3 itu hanya berdikatan dengan faktor XA. Kemudian untuk pemberiannya itu hanya diberikan secara subkutan dan kegunaannya itu sama dengan heparin. Sekian. Untuk warfarin ada 10. Faktor-faktor tersebut membutuhkan vitamin K untuk disintesis oleh hati. Kemudian faktor-faktor di atas mengalami modifikasi pasca translasi yang nantinya akan membentuk oksiglutamat. Untuk kegunaannya yaitu sebagai DVT, PE, fibrilasi atrium, tromboemboli vena. Lalu selanjutnya untuk obat rivaroxaban dan apixaban, mekanismenya itu obat ini merupakan inhibitor faktor 10A yang mana akan mengikat sisi aktif 10A yang akan menghambat pembentukan protombin menjadi trombin. Lalu untuk kegunaannya itu untuk pencegahan pada penyakit DVT, PE, dan juga stroke. Lalu untuk obat dabigatran memiliki mekanisme yaitu obat ini merupakan inhibitor trombin langsung yang akan menghambat kerja enzim trombin 2A. Lalu untuk kegunaannya itu untuk pencegahan penyakit stroke dan juga emboli sistemik. Sekian. Kemudian ada argatroban, yaitu mekanismenya menghambat faktor 5, 8, 13, protein C, dan agregasi trombosit. Dan kegunaannya yaitu trombositopenia. Kemudian ada bifalirudin dan dextrudin. Mekanismenya menghambat trombin dan kegunaannya untuk DVT. Dan yang selanjutnya ada fondaparinux, mekanismenya yaitu menghambat faktor XA dan kegunaannya untuk DVT, PE, trombolaksis, tromboemboli vena. Sekian. Baik, untuk golongan obatnya itu ada obat resep dan obat keras. Golongan obat resep ada apixaban, dabigatran, dalteparin, fondaparinux, rivaroxaban, dan tinzaparin. Untuk golongan obat keras sendiri ada enoxaparin, heparin, argotroban, warfarin, dan nifalirudin. Sekian. Baik, itu adalah penjelasan dari MindMap koagulan. Sekian yang dapat kami sampaikan dari kelompok 5. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.